Selamat malam semuanya. Ketemu lagi di IG Live Minggu tanggal 9 Februari 2025. Ya, malam ini kita akan bahas saham-saham yang sudah di-request dari teman-teman di Instagram Live ya. Saya juga akan bacain juga IHSG terus Gold ya dari teman-teman di Kongko Saham. Oke, selamat malam semuanya. Pak Darwin, selamat malam. Teman-teman, semoga semuanya sehat-sehat aja, baik-baik aja ya. Ya, IHSG berada kembali di bawah level 7000. Jadi emang ya kurang nyaman ya teman-teman. Semoga ya tetap masih bisa pada tidur nyenyak gitu, nggak pakai margin. Pilihan sih ya teman-teman. Tapi ya yang penting masih bisa makan, masih bisa tidur nyenyak gitu ya. Selamat malam Ibu Ani. Iya. Oke. Untuk penghiburan buat teman-teman nih, marketnya lagi kayak gini. Malam ini saya mau kasih giveaway ya, satu buku ini buat teman-teman ya. Jadi tetap semangat gitu ya. Di market yang lagi nggak enak kayak gini, kita tetap semangat ya. Yuk kita bahas dulu yang pertama. Kita lihat IHSG ya. Sebentar saya balik chartnya. Oke. Halo Excel. Oke ya. Ini kita lihat IHSG. Ini adalah chart daily ya. IHSG kemarin ditutup di level 6742. Di hari Jumat kemarin sempat menyentuh level terendahnya itu di 6656 ya. Jadi kalau di chart saya bentukannya seperti gini. Saya lihat di chart lain nggak ada gapnya seperti ini, tapi ya udah saya lihat ini di chart saya seperti ini gitu ya. Kalau dilihat dari bentukan candlenya, ini candle hammer walaupun tidak sempurna ya, karena ada upper shadow-nya. Tapi ya udah kita lihat aja seperti ini. Emang ini gapnya wow gede banget gitu ya teman-teman. Kalaupun dia harus bener-bener merangkak gitu ke atas, emang jauh banget gitu. Ya kita lihat besok ya. Jadi ini banyak sekali stepnya. Kalau misalnya tekanan jual, tekanan belinya gede banget, bisa nih kayak di sini ya, langsung gitu kelihatan. Let's hope IHSG bisa ada tekanan beli ya, penurunannya juga bisa mereda. Jadi saya bacain dulu. Pertama saya akan bacain dulu tentang area supportnya ya. Jadi 6709 ini yang di sini area Fibonacci. Ini adalah support sejak 2023 gitu ya. Nah, gimana kalau misalnya IHSG masih melorot gitu? Kita lihat dua skenario yang ke selatan sama skenario yang ke utara. Sekarang kita lihat skenario dulu yang ke selatan. Jadi ini 6709 ini adalah level supportnya dia nih ya. Ini support sejak 2023. Nah, kalau support ini nggak bertahan, artinya IHSG masih turun ke bawah, maka dia akan menguji support di 6509. Nah, ini udah final gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di chart weekly teman-teman, kita bisa lihat di sini ya. Jadi ini 6709 ini tuh udah support dari 2023 ya, support 2023. Jadi kemungkinannya dia rebound. Nah, kalau rebound berarti kan reboundnya kemana gitu ya. Kalau rebound kita lihat yang utara nih. Kalau misalnya dia rebound teman-teman, maka dia reboundnya itu ke 6891. Ini semua tuh di area Fibonacci 6891. Nah, ini akan jadi pertaruhannya gitu ya, 6891 ini. Kalau misalnya dia bisa menguat ke atas 6891, maka terbuka potensi dia ke 6932, 7032. Ini dulu dua, karena ini cukup jauh gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya dia sampai sini terus capek gitu ya, berarti dia akan bergerak di rentang 6656 sampai 6891. Nah, masalahnya kalau misalnya dia break itu akan jauh banget gitu ya. Kalau
yang kedua sekarang ketika dia rebound ya teman-teman. Jadi saya ngelihat di chart weekly kalau dia bisa bertahan di 6709 maka area reboundnya itu 7174, 7355 nih ya, 7174, 7355, 7450 around sini. Nah ini sih cuman berandai-andai ya, kita bikin skenario. Kalau sampai di sini terus dia nggak bisa lanjut lagi ke atas, kita perlu waspada. Kenapa? Karena ini baru potensi teman-teman. Jadi saya baru bilang ini potensi. Kenapa? Potensi dia bikin head and shoulder. Serem ya teman-teman? Iya gitu. Tapi ini saya bicara seperti ini baru potensi ya. Jadi ini kayak kita bikin skenario kalau turun kemana, kalau naik kemana, kalau naik stepnya kemana dan kemana gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman dengan tahu skenario seperti ini, teman-teman bisa bikin plan gitu, trading plan atau investment plan mau bagaimana, karena kan kita masing-masing berbeda risk profile-nya dan money managementnya juga beda gitu. Jadi kita bisa bisa mengatur masing-masing gitu, kita bisa tahu naik turunnya kemana, kira-kira seperti itu. Jadi saya baru ngebacain kalau dia sampai di sini, kira-kira ketika nanti dia rebound misalnya sampai 7355, 74 dah let's say, dan itu nggak bisa lewat lagi. Nah teman-teman boleh di situ maksudnya jangan nanti tuh terlalu euforia gitu ya. Itu baru skenario saya. Nah tapi masalahnya kalau misalnya dia tidak bertahan di atas 6656, apalagi break ke bawah 6509, nah itu teman-teman ya dia potensi itu tes support di bulan Mei 2021, yaitu di kisaran 5700-an. Jadi ini saya ngomong chartnya weekly ya teman-teman. Jadi kalau weekly itu panjang, ya satu candle satu minggu gitu, jadi panjang. Jadi maksudnya ngomong ini bukan bikin teman-teman panik, tapi saya hanya ngejelasin kita harus siap plan A, plan B, kira-kira sih begitu ya teman-teman. Ini tuh masa-masa ini tuh mirip waktu pandemi ya teman-teman. Jadi kayaknya mau diapain lagi, kita kan marketnya seperti ini, satu arah. Nah katanya sih bulan Maret itu ada wacana untuk short selling. Nah itu entah gimana deh nanti ya teman-teman. Nanti perlu sih belajar analisa teknikal dan kecepatan tangan. Kalau short selling itu memang trader ya teman-teman. Jadi kalau investor jadi trading nanti. Nah itu hanya sekedar informasi, ini untuk IHSG gitu ya. Nah saya akan bahas yang kedua itu gold. Tadi Ibu Masni ya di grup Kongko Saham ngomong tentang gold. Apa sih trennya? Teman-teman kalau kita lihat gold ini trennya ini uptrend tuh. Ya akselerasinya tuh bener-bener tajam naik ke atas. Nah sampai saat ini chartnya monthly teman-teman. Chartnya monthly. Jadi satu candle itu 1 bulan. Ini masih all time high. Lihat ya, dia terus naik dan naik ke resisten berikutnya ya. Di chart monthly ya, area resistennya itu ada di 1 juta ini Indonesia ya, rupiah per gram, di 1.507.000 ya. Emang teman-teman harga di chart sama harga di luaran itu beda. Saya suka ngecek di sini nih, saya suka ngecek di sini di aneka logam ya. Belinya di sini juga sih, karena di Kelapa Gading yang paling bagus setahu saya ya. Ini cuma sekedar cerita doang. Setahu saya harganya lumayan bagus gitu ya. Kamu bisa update lihat di websitenya. Memang spreadnya rada jauh teman-teman, lihat ya. Ini harga tanggal 8 Februari. Dia harga belinya itu 1.660.000. Harga jual ke kita segini, harga beli segini. Spreadnya tuh lumayan jauh gitu. Mungkin itu yang bikin top emas kaya ya. Terus udah gitu, kenapa kok ini di sini kan 1.500.000-an. Jadi ada spread dari toko sama di chart itu sekitar
163.000, 164.000 gitu. Ya itulah. Ya kalau yang mau beli fisik ya mau bagaimana ya, macam kita kalau tahu lagi naik terus kan kita hajar kanan, ya enggak? Teman-teman di sini ada yang suka HK enggak? Kita harus tahu kapan HK, gitu aja. Ada yang suka HK atau ada yang belum tahu HK, teman-teman? Saya nanya dulu nih. Ya kalau sekarang sih lagi mendelosor gini di saham, ya jangan HK ya, gitu ya. Harus bertahan. Ada yang ngerti HK, hajar kanan? Nih, jangan-jangan ada yang ya. Jadi jangan nawar. Kalau udah tahu lagi kayak gini ya, jangan nawar gitu. Karena nanti akan ketinggalan. Itu sih apa? Ya, pengalamannya sih gitu ya. Belum ngerti gini. Ya dia hajar kanan beli di pucuk, makanya kita harus ngelihat dulu posisinya ada di mana gitu ya. Hajar kanan itu kalau di saham kan ada bid ada offer ya teman-teman, ada bid ada offer. Hajar kanan itu kita belinya di offer, jadi kita beli nggak nawar gitu ya, itu. Nah kapan hajar kanan? Kalau kita tahu memang trennya itu lagi uptrend, jelas ya. Tren jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek uptrend. Jadi memang teman-teman harus paham multi time frame analisis gitu. Jadi ketika teman-teman tiga-tiganya itu ngomongnya ke utara, hajar kanan gitu. Mau time frame manapun utara ya berani hajar kanan gitu. Tapi kalau saya jujur berani hajar kanan kalau saya udah ngelihat di chart gitu. Jadi memang harus ada risk saya untuk saya pribadi untuk hajar kanan. Saya harus ada why saya hajar kanan. Nah itu saya ngelihat di chart gitu. Nah tadi ada yang tanya, Cici belinya emas apa? Belinya emas fisik atau digital? Dua-duanya ada, tapi yang digital nggak begitu ini ya, nggak begitu banyak. Nah, saya ngajarin diversifikasi investasi untuk anak-anak saya. Jadi saya ngajarin mereka untuk nabung saham gitu ya. Kenapa? Karena mereka kan masih ada prioritas, yang satu lagi kerja, yang satu lagi sekolah. Tentu yang prioritas adalah mereka itu dulu ya. Nah, jadi nabung sahamnya itu, di sahamnya itu bukan trading, tapi di sahamnya itu adalah investasi. Ngajarinnya gimana? Udah tiap bulan di awal bulan beli aja saham gitu ya. Sahamnya udah dikasih tahu, ya udah gitu aja. Dan yang anak saya yang pertama sudah melakukan itu hampir 3 tahun. Portonya masih ada yang biru, teman-teman, gitu ya. Nah, yang berikutnya kalau lagi habis tahun baru Imlek kan dapat angpau. Nah, itu dibeliin emas kayak gini ya, ini ada tulisannya 2024. Terus ini 2025, harganya 1.620.000. Yang ini waktu itu harganya masih 1 juta. Nah, waktu kita beli yang bulan tahun ini, saya ngejelasin ke mereka, coba kamu lihat spreadnya gitu, coba kamu lihat spreadnya. Nah, kamu tuh udah untung sekalian gitu ngomong. Makanya kalau misalnya dapat uang, kalau kita konsumsiin, bukan artinya nggak boleh konsumsi ya, tapi harus bener-bener ada investasinya. Kalau kita investasi itu nilainya bertambah gitu. Kebetulan ini yang emas gitu ya, meroketnya setahun belakangan ini cepet banget. Tapi teman-teman harus paham, ada loh waktu itu masanya emas nggak kemana-mana setahun gitu ya. Itu namanya investasi. Jadi saya ngajarin mereka berdua. Jadi uang sincianya itu dibeliin, bukan, saya bilang jangan saham semua, kita diversifikasi. Yang satu di sini, yang satu di saham gitu. Jadi hal-hal simple tapi through the years mereka langsung ngeliatin sendiri, mah harga emasnya naiknya tinggi banget ya. Memang gitu. Jadi habit sih buat saya. Ya mungkin nilainya
maksudnya nggak fantastis gitu, tapi at least ya saya ngajarin ke mereka ya itu kasih warisan ke anak-anak gitu sih. Mereka bisa untuk manage keuangannya, terus bisa untuk investasi gitu ya. Nah ini untuk emas kita lihat di 3 hari belakangan ini kan mentok ya, maklum ya. Ini di daily 1.500.000 ini mentok gitu. Biasa kalau teman-teman bisa lihat setiap dia sampai area Fibonacci dia mentok, turun dulu bentar. Nah ini juga gitu ya, mentok 3 hari ada turun. Nah mungkin di beberapa hari ke depan di harga XAU IDR ini mungkin ada pelemahan sementara di 1486, maksimum mungkin juga sampai ke sini ya. Saya buka, nah mungkin bisa sampai ke 1.444. Tapi ya kembali lagi, kalau yang beli, saya tuh punya temen toko emas ya, tiap hari dia update di grup WhatsApp grup. Saya liatin, enggak tuh turun paling juga ceban noban 10.000 20.000, tapi habis itu sampai tebengong-bengong, dia udah 1,7 tuh toko emas. Di sini segini. Jadi memang ada spread. Itu yang bikin toko emas kaya. Gitu kali ya teman-teman. Nah, itu penjelasan saya untuk yang XAU IDR ini gitu. Jadi ya gitu juga sih di saham, ada masanya kita hajar kanan, ada masanya kita ngerem gitu. Jadi enggak ya sabar, kita lihat kiri kanan dulu lah. Kalau lagi sekarang menelosor begini ya, kalau saya sih tipenya tipe yang nggak berani gitu, jadi pelan-pelan gitu ya. Itu aja untuk XAU sama untuk IHSG. Sekarang kita bahas saham satu persatu ya. Switzy tanya BRPT. Oke, BRPT seperti ini. Saya buka dulu BRPT ya. Budu BRPT gap down ya kemarin sampai di support 815. Support berikutnya ada di 785 ya BRPT. Jadi kalau misalnya dia ada penguatan, maka si BRPT akan menguji area 880 kemudian 930 gitu ya. Jadi waspada nih kalau misalnya 785-nya ini ketembus gitu ya. Kenapa? Dia akan lanjut. Nah, ini nih ke 755 gitu. Ini untuk BRPT. Terus saya bahas dulu Big Bang ya, sebelum lupa kita bahas BBRI ya. BBRI polanya seperti ini teman-teman ya. Jadi BBRI itu area supportnya di 3840 kemudian di 3790. Kita ambil 3790 di sini ya. Jadi kalau misalnya saat ini kan dia bertahan di 3970 nih ya. Kalau kita lihat seperti ini, candlenya kita besarin gitu teman-teman. Ini low 3940, low 3940. Kita bisa bilang ini ada tweezer bottom gitu. Tapi sekali lagi tweezer bottom itu terkonfirmasi kalau misalnya dia ditutup di atas 4160. Sekarang 4030 masih panjang. Yang mana 4160-nya itu bisa jadi area resistennya sekarang gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman yang trading bisa buka di intraday. Nah, saya akan bacain support resistennya aja. Dengan posisi seperti ini, BMRI itu ada resisten di 4080 kemudian di 4120 ya. Seperti itu. Kalau posisinya kayak gini, teman-teman bisa tambahin seperti ini. Ya, tuh. Jadi bisa tahu. Nah, kalau dia bisa bertahan dan keluar dari sini, barulah kita bisa lihat potensinya membesar gitu. Kita lihat di sini dulu 3970 gitu ya. Ini untuk BBRI. Terus sebentar. Ya, ini IHSG udah, sekarang Big Bang. Abis ini ya saya akan jawabin BRMS ya tadi yang untuk DM. BBCA ya. Tadi juga ada yang tanya BBCA. Tunggu. BBCA kita lihat weekly-nya aja. Nah, cukup besar ya. Ini juga hammer di sini ya, BBCA di support muncul hammer. Berarti BBCA next resistennya ada di kisaran
9.500 sampai 9.625. Kalau kita lihat begini arahnya masih turun. Teman-teman tinggal tambahin, saya pakai MA5 ya. Tinggal lihat kalau dia masih berada di bawah MA5 ya kita masih baca dia masih downtrend. Kira-kira gitu ya. Ketika candlenya udah manjat, udah keluar dari MA5, nah itu udah bisa terlihat bahwa dia itu uptrend gitu. Gampangnya kayak gitu kalau pakai MA ya. Jadi sekarang MA-nya ini jadi area resistennya gitu ya, 95 sampai 9625. Kira-kira gitu ya. Nih BCA. Jadi kalau misalnya dia ada kenaikan, upside-nya masih segini, 93, 97, baru di sini kisaran di 10.000. Upside-nya seperti itu ya. BCA, BBRI udah, BBNI ya. Nah, BBNI kayak begini, teman-teman. Tes lagi, dia kembali tes lagi. Kemarin tes area supportnya di 4.240, support selanjutnya 4.120. Kalau BBNI bisa bertahan di atas 4110, ada potensi untuk dia bergerak ya, bergerak di rentang itu sampai ke kisaran 4.600 gitu ya untuk BBNI. Ya, kalau dilihat arahnya dia ini lagi tes support sih sebenarnya teman-teman. Ya semoga banking ini semuanya support di pertengahan Januari itu bisa bertahan. Nih Big Bang sepertinya semuanya seperti itu. BBNI udah, BBCA, BMRI tinggal ya. Nah, yang ini tuh. Saya harus buka level extension ke bawahnya lagi teman-teman ya. Nah kira-kira begitu BMRI. Jadi kalau BMRI ngelihat seperti ini masih ke sana arahnya gitu ya teman-teman. Jadi BMRI resisten terdekatnya 5525, sekarang 5150. Bentar saya buka. Nah kayak gini tuh ya, dia berada di bawah MA-nya ya udah arahnya masih ke bawah. Kan kemarin ada muncul dorongan beli ya, dorongan beli. Dibilang piercing belum bisa teman-teman, ini dibilang piercing ya, dibilang piercing belum bisa. Kenapa? Kalau piercing harus tutupnya at least di 5250. Jadi kalau besok ada rebound dia akan tes 5250, kemudian tesnya 5425 gitu ya. Itu untuk Big Bang-nya udah semua. Sekarang kita lihat BRMS ya. Tadi ada yang DM minta BRMS. Nah, BRMS ini lagi ini kalau dilihat ini kan teman-teman yang udah belajar fase ya. Ini markup gitu ya. Sekarang lagi distribusi gitu ya. Karena apa? Dia ditandai dengan apa? Dia lagi sideways gitu ya. Jadi BRMS ini area sekarang di 370 gitu ya. Support berikutnya ada di 332 nih gitu. Jadi agak ya lagi sideways gitu. Entah sideways itu dia sedang market tuh lagi indecision. Jadi entah dia mau naik lagi atau ya dia mau selesai gitu distribusi gitu ya. Diwaspadain aja ini level 332-nya gitu. Ini chart daily. Kalau udah kayak gini udah punya barang ya teman-teman pakai strategi aja gitu. Kayak kemarin saya inget ada yang nanya XRP ya. XRP itu kemarin udah di area all time high. Nih. Bentar ya. Tuh. Bisa aja kan gini. Ya bisa juga bisa bikin ini head and shoulder, nggak tahu gitu ya. Jadi yang diwaspadai 1966 gitu. Itu aja. Kalau misalnya menguat kayak sekarang ya di 2613 gitu. Jadi teman-teman memang ini lebih jantungan ya teman-teman. Ini udah di bawah loh merah sampai sini. Ditarik lagi. Ini yang udah cut loss hilang barang. Tapi ya sekarang gimana? Masih arahnya masih turun gitu sih. Nah, jadi ya kalau yang volatile kayak gini ya perlu kesigapan, perlu analisa teknikal. Kira-kira gitu sih ya. Tadi yang BRMS udah. Telkom. Bentar ya. Bentar.
tadi ada yang tanya nih ya, Telkom. Telkom saya cuman mewaspada 2450, jangan sampai ketembus. Ya, itu level support kuatnya ya. Kalau tembus jauh banget gitu. Nah, ini si Telkom itu sideways. Kalau teman-teman lihat sekilas di sini kayak bikin descending triangle. Jelek banget ya. Bener-bener jelek banget nih kalau misalnya jebol 2490. Descending triangle itu kalau menurut chart pattern dia arahnya ke bawah, tapi bisa juga teman-teman. Makanya kalau mau naik harus dijaga nih di 2490-nya, jangan sampai tembus ke situ. Terus tembuslah ke sini dengan tenaga yang kuat, kira-kira begitu ya. Ini untuk Telkom ya, 2490 ini pertaruhan gitu. Ini chartnya chart daily. Sementara itu area resisten kuatnya kamu bisa lihat di sini udah kayak kabel PLN belum dibenerin gitu ya. Lihat nih, pada nyangkut-nyangkut di sini ada MA, ada garis. Ya anggap aja itu area resisten yang kuat gitu teman-teman ya. Nah, itu untuk Telkom. Astra, saya bikin analisanya Astra. Teman-teman yang di grup Happy Trade Faster pasti juga udah dapat. Teman-teman tinggal lihat ya di konten artikel, di topik konten sama artikel gitu ya, tentang Astra. Jadi Astra ini kalau dilihat ya, itu sekarang bergeraknya di dalam nih channelnya, Fibo channelnya channel turun ya. Jadi gampang aja. Kalau misalnya dia rebound maka ini tangganya 4650, habis itu ke 4740. Nah, lihat dulu gitu. Nah, ini kan tebel-tebelnya, tinggal lihat 4740, 4790 gitu. Sekarang dia bergerak, pergerakannya itu di rentang 4520 sampai 4740 ya. Kalau bisa dia naik kelas di atas 4650 ya dia ke sini. Kalau enggak ya dia bergeraknya di sini. Itu untuk Astra. Tapi overall Astra arahnya ke sini. Gitu. Ya, overall arahnya ke sini. Itu sih teman-teman. Astra, Telkom udah. Kita lihat Breeze. Breeze kemarin menguat ya. Bentar ya. Tuh. Kita lihat Breeze, area resistennya itu di 3040. Ini resisten ya. Ini resisten juga, resisten kuatnya sejak Oktober 2024. Kalau misalnya dia bisa ditutup di atas 3040 di chart daily, maka nextnya dia naik ke 3160. Tapi kalau misalnya dia tidak mampu ditutup di atas 3040, maka ada potensi dia bergerak di rentang 2890 sampai 3040. Kalau yang udah punya barang ya jaga aja trailing stopnya gitu ya. Terus Adaro dan MNCN. Coba ya kita lihat Adaro. Nah, gimana nih teman-teman? Saya yang nanya. Menurut teman-teman Adaro utara apa selatan? Ini adalah chart daily. Menurut teman-teman potensinya Adaro utara apa selatan? Ayo komen ya. Menurut kamu utara apa selatan nih? Daniel selatan. Sehat bersama Oli selatan. Henry utara. Ibu Ani selatan. Helmi utara. Oh, berimbang ya. Saceto selatan. Dewi Tuti selatan ya. Ivan selatan. Excel utara. Saya inget nih dulu Excel trading apa ya, dia kasih chart, lupa saya, tapi saya inget Era kalau nggak salah, bener nggak sih ya. Dahlia selatan, banyak kan selatan ya. Oke ya, oke ya. Jadi ada yang bilang utara, ada yang bilang selatan. Mia tapi mostly banyakan selatan ya sepertinya ya. Oke, jadi kita lihat gini ya teman-teman.
Ini kenapa segede gaban begini? Ini waktu Mason utara dikit terus ke selatan banyak ya. Ini waktu dividen, emang dividennya gede, tapi ya gini gitu ya. Oke, jadi kita lihat gedenya dulu sih ya. Kalau lihat gedenya, teman-teman ngelihat apa sih di sini? Saya pengen tanya. Kita nih chart weekly, teman-teman, kita sama-sama ya. Teman-teman kalau ngelihat gedenya kayak gini, ini ngelihat apa nih? Nih, ini weekly chart. Ada apa yang dilihat di sini? Aduh, ini kenapa endut-endutan sih ininya? Gimana caranya supaya dia nggak endut-endutan? Teman-teman ngelihat apa tuh? Kalau iya betul ya, Excel era waktu itu ya. Nah, tuh ada lagi. Kalau kita lihat kecil, kadang-kadang kita nggak bisa ini, kita harus pakai helikopter view, ya, helikopter view. Pada ngelihat ya, pada ngelihat adanya double top, ya. Oke. Nah, kita lihat kan di sini ada potensi double top. Potensi, teman-teman. Jadi kalau misalnya saya ngomong potensi, artinya belum jadi. Bisa iya, bisa enggak. Ya, kayak orang pacaran, potensi jadi pacar. Tapi belum confirm jadi pacar kalau belum ditembak. Anak dulu sih gitu, nggak tahu anak sekarang ya. Jadi potensi butuh konfirmasi untuk jadi benar gitu. Nah, dengan pola begini double top, neckline-nya itu adanya di 2000. Ya. Nih, jadi nanti di sini 2000, neckline-nya di 2000. Teman-teman, saya lagi ngomong apa? Kamu yang udah punya buku Fibonacci yang kedua, buku saya yang Fibonacci yang kedua, kamu buka bagian yang paling akhir. Yang udah beli buku ini ya. Nah, ini. Jadi saya langsung gampang aja teman-teman biar kecap apa yang saya lagi ngomongin. Ini namanya neckline. Nah, kalau neckline-nya ditembus ke sini kan potensinya. Nah, ini sekarang si Adaro begini gitu. Tapi teman-teman, artinya apa kalau saya ngomong gini? Kamu kudu waspada aja nih di area 2000. Rebound ke utara. Kayak IHSG tadi. Glosor nyes ke selatan, jauh banget selatannya gitu ya. Nah, jadi yang perlu diwaspada ini 2000. Kan sekarang ada di 2270 nih, teman-teman. Ini macam orang antara pacaran udah ini mau putus apa mau kawin gitu ya kira-kira. Nah, ini kan arahnya masih ke sini ya. Tuh, teman-teman, arahnya masih ke sini. Ya udah. Selama masih kayak gini, jadi kita belajar probabilita. Probabilitanya itu gedean kemana? Gedean ke bawah apa gedean ke atas? Oke, kamu yang bilang tadi, Ci, ke utara dikit terus ke selatan. Berarti kalau ke utara dikit, ya dikitnya mana? 2370, 2430. Selatannya mana? 2000. Ya, kita lihat dulu deh di sini. Low-nya di sini 2070, 2070, 2000 gitu. Jadi kita belajar probabilita gitu. Nah, itu ngelihatnya kayak gitu, teman-teman, step-stepnya. Ya, ini untuk Adaro. Jadi gimana nih ya, teman-teman udah tahu view-nya kayak gitu ya disesuaikan sendiri. Gitu ya. Jadi yang kalau mau masuk ya beranikah kamu gitu ya, kayak gini nih, arahnya masih ke sini. Jadi kalau masuk harus paham ya, nggak bisa harapkan naik buru-buru. Kalaupun naik paling pitil-pitil 2320, 2370 gitu sih ya untuk Adaro. Paham ya? Paham gak nih diceritain kayak gini? Pengen tahu nih, pahamkah? Coba ya yang diceritain model gini. Atau ada yang aduh masih belum ngerti nih. Ini kalau kayak gini dibikin video TikTok kan panjang ya itu. Nah, paham, cakep, thank you responnya. Sehat bersama Oli, kayak namanya Oli nih ya. Sehat bersama Oli apa nih? Sehatnya olahraga kali ya, apa makanan ya? Paham, cakep. Nah, oke ya. Tuh, jadi nanti kamu bisa ulang
cara nganalisanya gitu ke saham-saham kamu. Oke ya. Nah sekarang saham. Oke, Ibu Dewi Tuti. Ibu Dewi Tuti kayak ada di Happy Trade Investor, bener kan ya? Ya. Sekarang kita lihat MNCN. Duh, UNVR abis ini ya, Julian Chandra. Nah, ini MNCN gimana tuh? Teman-teman, menurut saya mau bagaimana ya ngomongnya ya? Tuh. Kalau candlenya kayak gini, MNCN kalau candlenya kayak gini, lantainya tuh masih jauh banget. Gitu. Jadi kalau gini, dengan begini, ini kan descending triangle. Ini tadi saya lagi ngejelasin saham apa? Telkom. Descending triangle. Begini kan teman-teman, descending triangle. Emang descending triangle itu dia bisa naik bisa turun. Gitu ya, descending triangle. Nah, kita tuh bisa tahu di mana level yang kita jangan tawar-tawar lagi. Ya. Ini 284 jebol jebret ke sini. Nah, kalau dari sini lantai berikutnya tuh masih jauh, Kak. 118 gitu. MNCN ini trennya memang udah downtrend. Tuh, ya. Jadi kalau downtrend, reboundnya paling ke area-area ya ke atapnya Fibonacci. Tuh kelihatan kan, kamu lihat sendiri kalau reboundnya ke sini. Tuh. Gimana? MNCN masih ke bawah gitu. 118 jauhnya ke sini gitu ya. Oke, sekarang Unilever. Beli terus hold 10 tahun. Saya nggak bisa bilang kamu beli atau enggak. Tapi saya hanya bisa membacakan analisa dan itu yang kamu yang memutuskan. Sekarang ini Unilever adalah chart monthly. Monthly, teman-teman. Jadi ini dari tahun 2005. Ya. Ini Unilever dari tahun 2005, levelnya di 725. Sekarang ada di 1425, teman-teman. Ini bener-bener kayak gunung gitu kan. Tanya, kalau misalnya saya beli disimpan 10 tahun gimana? Nah, saya sebagai analis teknikal hanya ngasih tahu kalau dia potensi naik, potensi turunnya kemana. Saya nggak tahu, nggak bisa memastikan dalam 10 tahun dia ke utara lagi ke sini, kan bisa juga ke bawah ke sini gitu. 725 kan bisa ke bawah, paling rendah berapa? 50 gitu. Jadi boleh beli atau enggaknya itu teman-teman yang memutuskan sendiri gitu. Kalau teman-teman beli terus dia sampai bawah, ya kalau it's okay for you, terus uangnya juga ya oke, ya udah gitu. Nah, tapi kalau misalnya terus tetap biarin, nggak apa-apa, simpan aja ya gitu. Jadi kalau saya ngelihatnya arahnya masih ke selatan, berat banget ke selatan tuh. Kalau ibarat Superman lagi terbang, kepalanya masih arah ke bawah ya. Nih, waktu itu ada yang private sama saya, dia di sini di 3000 gitu. Sekarang udah turun 50% lagi di sini. Jadi kembali ke risk profile teman-teman. Kalau saya pribadi dengan risk profile saya teman-teman ya, saya nggak mau gitu. Ibaratnya ada cowok toksik deketin kamu, udah tahu toksik nih kan, tapi cowok bisa berubah tuh artinya uptrend ya, tapi resikonya lebih gede nggak sih? Coba saya tanya. Kita udah tahu nih cowok toksik gitu, resikonya abis kawin dipukulin, abis kawin misalnya di gayung lo peping, itu resikonya. Tapi kan saya bisa bahagia, tapi kan dia kaya, nah, terserah. Saya nggak bisa bilang iya apa enggak, saya cuma bisa ngasih tahu resikonya, kamu yang menentukan sendiri. Kalau saya pribadi, iya saya mendingan cari yang biasa-biasa aja tapi hatinya tenang gitu. Kan beda orang-orang. Ada orang nggak apa-apa deh, kayak nggak apa-apa deh
nanti siapa tahu bisa jadi ini. Ya itu pilihan orang gitu ya teman-teman. Jadi saya nggak bisa bilang beli apa enggak tuh. Iya, red flag gitu. Toxic relationship buat apa kalau nanti kamu dipukulin, gitu loh teman-teman, maksudnya ya gitu deh ya. Paham nih, nikah ngincer dividen juga sulit sekarang. Gini, dividen yang kamu dapetin sama potential lossnya cover nggak? Kecuali dividennya gede ya, terus cover lossnya kamu, ya nggak apa-apa. Saya ada tuh yang kayak gitu, dividennya gede, lossnya udah ke cover, ya udah gitu. Jadi kamu hitung-hitung dulu, sama deh beli saham mau investasi atau memilih pasangan hidup, kamu hitung-hitung dulu, pikir-pikir dulu gitu. Bukan soal uangnya ya, tapi kedepannya ya gitu. Itu beda-beda. Yang cari kebahagiaan hati apa kebahagiaan materi ya beda-beda lah. Jadi kamu sebelum itu pikir-pikir dulu, kamu bisa nggak gitu. Tuh Ibu L, produk Unilever saya beli tapi sahamnya enggak. Iya boleh begitu, boleh, bebas kan gitu ya. Oke, udah deh ya, Unilever bisa jawab sendiri dah ya teman-teman ya, dengan analogi yang kayak tadi ya, dengan analogi red flag, gayung pink, KDRT, kayaknya kan cerita-cerita itu lagi banyak banget berseliweran ya, teman-teman bisa relasiin itu ke saham juga gitu ya. Sekarang brand. Nah, masih ARB nggak? Besok masih ARB nggak? Gimana ya jawabnya? Jujur ya, tadi siapa yang tanya, Henry, Pak saya nggak tahu masih ARB apa enggak, soalnya bukan bandar ya. Gini, jadi kalau ngelihat kayak gini ya, ini kan, ini saya pakai MA5 nih, yang kayak benang merah ini MA5. Kalau candlenya masih berada di bawah MA5, arahnya sih masih ke bawah gitu. Kalau ngelihat kayak gini, kayaknya brand ini kalau misalnya nggak bisa ditutup di atas 9.000, potensinya tuh masih bisa ke bawah sini gitu. Kecuali dia lompat tank biru ke sini, nah potensinya bisa naik sampai ke 9350 gitu. Tapi kalau dibilang besok masih ARB, saya nggak bisa jawab begitu ya. Ya, potensinya. Brand kita lihat weekly-nya. Tuh, teman-teman. Sekali lagi, di sini ada potensi ya. Tadi di sini ada potensi double top dengan neckline di 5.000 ya. Sekarang kan chart kan berubah ya, bergerak, ternyata dia bikin lagi di sini. Nah, kalau udah kayak gini, kelihatannya kok dia bisa bikin descending triangle ya, dengan neckline di kisaran 6.400, 68 sampai 64. Nah, kita lihat aja. Waspada dulu, 1 di situ, 2 di sini gitu. Jadi perilakunya kita lihat gitu. Analogi lagi nih. Ntar malam ini kebanyakan cerita analogi gitu ya. Jadi kenapa saya suka lihat satu step ke depan. Saya hanya bisa ngelihat gitu. Nah, ini kalau ngelihat lagi weekly kan begini ya. Kemarin kan dia sideways juga, galaunya di sini di 66 ya. Dia balik lagi ya. Kita lihat 66-nya nahan nggak gitu. Nah, kalau dia rebound berarti kira-kira rentangnya di sini ya, di 69 sampai tadi 8.000 sampai 8.800 gitu. Ya, ini untuk brand ya Henry. Mudah-mudahan, mohon maaf ya, saya nggak bisa jawab besok masih ARB lagi apa enggak gitu ya. Lagi ngobrol tuh Mason ya gitu deh. Apalagi nih, Astra sama BBNI tadi udah Pak Eko, jadi nanti tinggal lihat rekamannya ya. Oke. Tadi ada yang tanya Wood ya. Bentar nih, soalnya udah ngetik nih dia dari pertama. Nih ya, Wood dari Stories. Oke, kita lihat Wood. Oke.
wood nih. Ini wood ini low-nya di 208. Dia kemarin bisa bertahan ya di 166. Sekarang dia menguji resisten 382 wood. Wood kalau kita lihat ya, resisten berikutnya ada di 496. Ini 382. Nah, ini monthly. Aduh. Ini weekly, ini daily. Nah, jadi kelihatannya wood kalau misalnya dari bulan Juni 2024 ini uptrend ya, teman-teman bisa lihat nih naik. Ya udah, sekarang kita jagain aja ya. Kita jagain aja begini. Ya kan sama kayak hubungan, adalah ribut-ributnya. Nah, ribut berarti lagi pullback gitu ya. Selama habis ribut minta maaf, naik lagi. Nah, ini kalau ngelihat begini, wood, saya gambarin yang lebih detail per harian seperti ini. Sebentar ya. Nah, wood begini ya. Kalau ngelihat potensi kayak gini, wood tuh ada potensi tes maksimal ke sini ya, ke 296 ya. Jejak tangga-tangganya 356, 342, 322 gitu. Selama wood masih bisa bertahan di atas 296, masih ada harapan untuk naik ke atas gitu. Ya, itu untuk wood. Terus mana lagi nih? SCMA. Jangan lupa, saya mau itu tadi mau kasih giveaway. Jangan lupa ya. Ini SCMA. Oke, SCMA naik nih, maksudnya lagi bergerak. Saya buka link sini ya. SCMA sebentar. Nah, ini SCMA, berarti resisten berikutnya di 212 sampai 222 SCMA. Supportnya 175. Yang udah punya barang ya dijagain aja trailing stopnya gitu ya. Ini untuk SCMA itu. VV ini paling bawah pas kebaca. MPLP, coba saya lihat ya. MPLP nggak ada. MLPL kali, bener gak sih? MLPL multipolar 124 ya, ini weekly. Jadi multipolar support 116, kemudian 106, resisten 153 gitu. Itu ya. Nah, ini habis ini kan saya mau kasih giveaway nih, teman-teman. Ya, mau kasih giveaway ya, hiburan ya teman-teman, ngeliatin market kayak gini, IHSG turun-turun lagi. Siap nggak? Saya mau kasih mau kasih pertanyaan. Udah siap? Eko, BMRI, BBRI udah semua Big Bang. Jadi nanti lihat di ini ya, lihat di rekamannya ya. Brand tadi udah kan, brand nanya ya kan, brand tadi udah nanya kan tadi, ada yang nanya. Oke, udah siap nih, udah ya. Nah, tadi waktu lagi ngebahas tentang XAU IDR ya, waktu lagi ngebahas tentang XAU IDR emas ya, saya nyebut satu kata. Udah siap nih, satu kata. Satu katanya ini. Nah, tadi saya ngejelasin apa artinya kata ini yang saya tadi sebut ya. Jadi jawabannya nanti ini saya buka. Artinya
artinya kata ini. Yang benar ketika saya buka ini yang sama dengan jawaban yang ada di buku ini. Lebih dari itu. Lebih dari itu. Tadi saya nyebut hajar kanan artinya. Nah, udah ada yang jawab. Ya, nih. Hajar kanan artinya beli di harga over. Oke, tadi udah ada yang jawab. Jadi HK itu singkatannya hajar kanan, artinya beli di harga over. Nah, tadi yang jawab itu sebentar saya scroll. Hendra Gedang. Ya, Hendra Gedang ini ya teman-teman memang ada yang jawab hajar kanan. Hajar kanan, ya maksudnya artinya beli di over. Congrats Hendra Gedang. Ya, nah ini saya bacain sebentar ya, saya bacain. Hajar kanan, tipe beli saham gak pakai nawar. Kalau beli pakai nawar, maka input harga belinya yang ada di antrian bid. Itu harus nunggu sampai ordernya match, baru deh kamu dapat barangnya. Nah, kalau mau beli tapi gak pakai nunggu dan pengen langsung dapat barangnya, maka masukkan order di harga over. Lihat chart, kemudian dia bertindak. Jadi mau gak mau harus lihat chart. Lihat tanda di situ. Berarti PR saya adalah mencari dan mengenali tanda itu. Tanda baik yang mengindikasikan harga memiliki probabilitas naik lebih besar. Penting bisa mengukur potensi kenaikan juga potensi resiko bila skenario indah tertahan atau batal. Daripada dikasih tahu suruh beli ini beli itu, saya lebih baik kepengen tahu kenapa lu bisa bilang beli ini beli itu. Jadi besok-besok saya bisa lebih pinter sedikit hari demi hari. Besok-besok saya bisa lebih pede dari hari ini. Ini di buku Trading Psychology halaman 112. Congrats ya tadi Hendra Gedang, nanti DM saya alamatnya ya. Ya udah, ini sebentar lagi udah mau habis IG live-nya. Sampai di sini dulu IG live-nya teman-teman. Semoga giveaway-nya bisa memberikan sedikit semangat ya. Nanti minggu depan saya kasih giveaway lagi. Oke teman-teman, itu dulu buat IG live malam ini. Yang ketinggalan bisa nonton rekamannya sebentar saya upload ke Instagram. Oke, sampai di sini dulu. Selamat malam. God bless you. See you. Bye bye.